Halo, selamat siang. Nama saya Rahadi Fauzan dengan NIM 23019181136 dari Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer di Universitas Bina Nusantara. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang microcontroller. Jadi, apa itu microcontroller? Microcontroller itu merupakan sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar elemennya itu dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single chip microkomputer atau sistem on chip. Dan microcontroller ini tuh dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller ini terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, microcontroller ini digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, pengendali jarak jauh, peralatan listrik mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain, dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor yang memori perangkat input dan output itu dirancang secara terpisah. Lalu selanjutnya sejarah microcontroller. Sejarahnya itu ialah pertama pada tahun 1971, Texas Instruments mulai membuat microcontroller 4 bit pertama yang merupakan mikrokomputer dalam sebuah chip. Dan itu sudah lengkap dengan RAM dan ROM. Lalu microcontroller tersebut diberi nama dengan seri TMS-1000. Lalu pada tahun 1974, TMS-1000 tersebut mulai dipasarkan oleh Texas Instruments. Kemudian pada tahun 1976, Intel mulai mengeluarkan microcontroller yang kelak akan menjadi populer dengan nama 8748, yang merupakan microcontroller 8 bit. Lalu selanjutnya microcontroller dan microprosesor. Jadi microcontroller ini tuh berbeda dari microprosesor yang umum digunakan dalam sebuah PC. Dan perbedaan dari microcontroller dan microprosesor tersebut itu dapat kita bedakan berdasarkan 4 perbedaan. Yaitu pertama berdasarkan perbedaan utama, di mana microprosesor hanya terdiri dari inti prosesornya saja, sedangkan microcontroller terdiri dari inti prosesor, memori, dan I/O interface. Kemudian, kedua berdasarkan aplikasi dan penerapannya, di mana microcontroller biasanya untuk tugas-tugas yang sederhana seperti IoT, serta untuk sistem-sistem dengan tujuan yang spesifik. Di lain sisi, tugas yang dilakukan oleh microprosesor itu biasanya lebih kompleks dan membutuhkan komputasi yang berat. Ketiga yaitu berdasarkan arsitekturnya, di mana microprosesor pada umumnya menerapkan arsitektur von Neumann dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama. Sedangkan pada microcontroller digunakan arsitektur Harvard, di mana data dan instruksi itu diletakkan pada memori yang terpisah. Dan terakhir itu perbedaannya berdasarkan kinerjanya, di mana kecepatan proses microcontroller itu saat ini masih berkisar antara 1 mHz dan 300 MHz. Dan pada mikroprosesor, kecepatan prosesnya itu berada pada 1 GHz sampai 4 GHz. Selanjutnya, sistem minimum microcontroller. Jadi microcontroller ini tuh sebenarnya tidak dapat bekerja dengan baik tanpa bantuan dari komponen-komponen lain pendukungnya. Di mana komponen-komponen pendukung ini tuh disebut dengan sistem minimum atau bisa disingkat sysmin. Sysmin ini dari microcontroller yaitu yang pertama ada power supply, di mana power supply ini sangat penting sebagai penyuplai tegangan dan bahkan semua komponen elektronika membutuhkan power supply atau yang sering juga disebut dengan catu daya. Pada microcontroller, power supply-nya itu beroperasi pada tegangan 5 volt. Biasanya pembuatan power supply di microcontroller itu menggunakan IC regulator 7805 agar tegangannya bisa stabil. Lalu sysmin kedua dari microcontroller itu ialah osilator. Pada microcontroller, osilator ini berperan seperti jantung pada manusia. Kalau manusia memiliki jantung untuk bisa hidup, maka microcontroller memiliki osilator untuk bisa beroperasi. Sebenarnya microcontroller memang sudah memiliki osilator internal. Namun, saat kinerja microcontrollernya itu lebih cepat, osilator internalnya itu tidak bisa menangani kasus tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan osilator eksternal yang nilainya lebih dari 8 MHz. Lalu yang ketiga ialah ISP, In System Programmable,
Dimana dengan adanya Sysmin ISP ini, microcontroller dapat dituliskan pemrograman, dan Sysmin yang terakhir itu ialah rangkaian reset, dimana fungsinya ialah untuk merestart program yang ada pada microcontroller sehingga kembali ke program awal atau default. Selanjutnya ialah port-port I/O yang biasanya ada pada Sysmin, khususnya Arduino. Pertama itu seperti yang ditunjukkan pada 015, itu ialah digital input atau digital output. Sedangkan untuk nomor 10 itu menunjukkan analog input dan analog output. Lalu selanjutnya untuk nomor 1 itu ialah power USB yang bisa digunakan untuk menghubungkan papan Arduino dengan komputer lewat koneksi USB. Bisa juga untuk mensuplai listrik ke papan Arduino atau juga untuk pemrograman microcontroller. Kalau di nomor 2 itu ialah power jack yang digunakan sebagai suplai atau sumber listrik untuk Arduino menggunakan tipe jack. Input DC-nya itu di antara 5 hingga 12 volt. Lalu untuk nomor 5 dan 17 ialah rangkaian reset yang digunakan untuk mereset program Arduino dari default ke default. Dengan cara pertama itu ialah kita bisa dengan menekan tombol reset yang ditunjukkan oleh nomor 17. Lalu cara kedua ialah menghubungkan pin reset yang ditunjukkan oleh nomor 5 ke ground. Lalu untuk pin 6 ialah pin 3.3 volt. Dengan sumber tegangan itu outputnya 3,3 volt. Lalu pin 7 ialah pin 5 volt, ialah sebagai sumber tegangan output 5 volt. Dan pin 8 ialah pin ground. Dan pin 9 ialah pin V input untuk memasok listrik dari luar ke papan Arduino. Lalu slide selanjutnya itu ialah programming method. Di sini ialah sebuah microcontroller itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sendirinya. Maka sudah tugas kita untuk memberitahu apa yang harus microcontroller itu lakukan agar dapat bekerja dengan baik. Untuk itu kita harus melakukan pemrograman. Pemrograman ini dapat dicapai dengan menggunakan beragam software, hardware, dan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Maka dari itu, microcontroller ini dapat diprogram menggunakan berbagai metode yang berbeda. Di antaranya ialah dengan bahasa pemrograman berbasis teks, yaitu bahasa pemrograman yang pemrogramannya itu berbasis teks bukan elemen visual. Contohnya itu ialah Basic, C++, dan juga Python. Kedua itu ialah dengan pemrograman berbasis blok, yaitu pemrograman yang bekerja dengan cara membuat dan menghubung-hubungkan blok instruksi. Lalu yang terakhir, yang ketiga ialah flowchart, atau sering disebut juga flow diagram, yaitu diagram yang menunjukkan step by step flow sebuah algoritma. Lalu di slide selanjutnya ialah proses pemrograman microcontroller. Jadi secara garis besar, proses pemrograman pada microcontroller itu ialah dengan menuliskan kode programnya pada komputer. Maka keseluruhan program yang dibuat nantinya akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin berupa bilangan-bilangan heksadesimal, yang lalu akan diterjemahkan kembali menjadi rentetan bilangan digital, yaitu 1 dan 0, yang ditulis di dalam memori di IC microcontroller. Proses konversi bahasa sampai menuliskan program ke memori controller ini dilakukan oleh software yang kita gunakan dan chip programming. Slide selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari microcontroller. Microcontroller ini memiliki berbagai keuntungan dan kekurangan, di mana beberapa di antara kelebihannya itu ialah yang pertama, dikarenakan adanya pemrograman itu akan menggantikan komponen fisik, maka ukuran dari sirkuit juga dapat berkurang dengan signifikan. Kedua, ialah microcontroller ini dapat diprogram secara berulang-ulang, sehingga kita bisa melakukan perubahan hanya dengan mengubah kode programnya tanpa harus mengganti komponen yang sebenarnya. Ketiga, yaitu fleksibilitas, karena memiliki pin untuk menghubungkan beberapa perangkat input dan output. Sedangkan untuk kekurangannya ialah yang pertama, microcontroller ini tuh seringkali lebih mahal dibandingkan dengan sirkuit terpadu pada umumnya. Lalu kedua ialah dikarenakan microcontroller ini butuh dilakukan pemrograman, yang mana pemrograman perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan kemungkinan bisa mahal untuk dibeli. Terlebih lagi cukup sulit untuk mempelajari pemrogramannya. Lalu slide selanjutnya, slide terakhir ialah kesimpulannya. Kesimpulannya itu ialah dengan adanya microcontroller ini membuat hal-hal yang dulunya jauh dari jangkauan kita menjadi semakin dekat. Di mana dulu membuat alat-alat elektronika masih menggunakan rangkaian analog.
Namun dengan adanya microcontroller membuat alat-alat elektronika jauh lebih mudah, bahkan membuat sebuah robot saja sudah mungkin untuk hanya dilakukan oleh anak SD sekalipun, tidak perlu seorang ahli yang melakukannya. Jadi segitu saja dari saya untuk pembahasan microcontroller ini. Mohon maaf jika banyak yang salah atau kesulitan kalian untuk memahami apa yang saya terangkan. Mohon maaf. Terima kasih.